Lo mau tahu kenapa hidup lo selalu stuck dan gak ada kemajuan? Karena lo selalu merasa ada cara-cara instan, cara-cara praktis untuk maju. Gak ada, bos. Yang ada komitmen dan daily practice. Halo, bos. Rahasia besar dalam membuat hidup lo supaya maju dalam self-development adalah apa yang lo lakukan hari ini, bukan besok. Gue mau coba lo bayangkan seperti apa diri lo 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan. Gue yakin lo bisa membayangkan itu. Tetapi pada saat membayangkan itu juga lu merasa rasanya jauh sekali untuk mencapai diri lu 10 tahun yang akan datang. Lu mungkin bisa membayangkan diri lu menjadi seorang manajer di perusahaan besar. Tetapi saat ini lu merasa tidak mampu memimpin orang, tidak mampu organize pekerjaan tim lu hari ke hari. Atau mungkin lu membayangkan mempunyai usaha yang besar di 10 tahun yang akan datang, di mana usaha lu akan maju pesat, masif, dan banyak untung. Tetapi saat ini lu sendiri ragu usaha apa yang akan lu buka. Yang harus lu mengerti adalah bahwa kalau lu menunda pekerjaan lu dan lu biarkan itu menjadi besok aja gue kerjain, maka itu akan terus-terusan terulang. Besok pun lu akan ngomong besok, besok punnya lagi lu akan ngomong besok lagi. So yang paling penting buat gue adalah apa yang lu lakukan hari ini. Gue bukan lahir dari orang yang terpintar. Gue juga bukan lahir dari orang yang punya modal banyak. Gue bukan lahir dari orang yang kaya, duitnya gak ada serinya. Tidak. Tetapi dalam rangka gue mencapai tujuan itu. Kenapa gue bisa mencapai tujuan itu? Karena gue pastikan hari ini gue akan melakukan sesuatu untuk diri gue. Sukses itu bukan satu langkah besar, bukan satu action besar dalam hidup lo, tetapi ribuan, ratusan action kecil setiap hari, setiap jam, setiap detik. Gue mau coba gambarin begini. Ini ada sebuah tabel hari-hari gue. Hari Senin gue belajar tentang sesuatu yang berkaitan dengan tujuan hidup gue. Jadi hari Senin gue belajar dan lu juga belajar. Kemudian hari Selasa gue belajar tapi lu enggak. Hari Rabu gue belajar lagi dan lu enggak. Hari Kamis gue belajar, lu juga belajar. Hari Jumat gue belajar, lu enggak. Weekend hari Sabtu kita sama-sama santai, libur. Hari Minggu gue kembali belajar, tapi lu juga belajar. Oke, hari Minggu gue kembali belajar dan lu belajar juga. Perhatikan tabel ini. Setelah seminggu kemudian, gua 6 kali belajar dan lu 3 kali. Setelah 2 minggu, gua 12 kali dan lu 6 kali. Setelah setahun, gua 288 kali belajar dan lu cuman 144. Kalau lu lihat dari 7 hari itu, dalam 1 tahun, gua 288 kali dan lu cuman 144. Wajar gua sukses. Wajar gua banyak duitnya. Ini bukan magic tricks. Ini bukan sesuatu yang ajaib. Ini bukan hoki. Gua memang belajar 288 kali, which is itu 2 kali lebih hebat dari lu. Jadi kalau gua lebih maju dari lu, hoki. Lu gila dong kalau gua hoki. Dari hal ini gua mau mengajak kita semua untuk mempunyai kebiasaan positif setiap harinya. Kita tidak usah mengharapkan hal-hal yang instan, hal-hal yang praktis, itu tidak ada. Gue yakin kalau lu bisa mencapai kebiasaan positif setiap harinya. So dalam video ini gue akan ceritakan 5. Gue akan paparkan 5 kebiasaan positif yang bisa langsung lo aplikasikan, yang bisa langsung lo action kerjakan saat ini juga. Komen di bawah ini, dari 5 hal ini, apa yang paling sulit lo lakukan? Sukses itu simple, tapi gak gampang, bos. 1. Latih terus kebiasaan positif lo setiap hari. Lu sadar, lu punya banyak sekali kebiasaan jelek. Lu sadar kebiasaan ini dan lu
muak melihatnya, lu pengen rubah ini. Kemudian umumnya orang, dia berpikir begini, dia mau menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif. Let's say ada 5 kebiasaan positif yang ingin dia ciptakan. Kemudian dia berpikir bahwa 5 kebiasaan positif ini bisa dia lakukan dalam sesaat. Salah bos. Ketika kita bicarakan menciptakan habit positif, menciptakan kebiasaan baru yang positif, maka kita coba satu demi satu. Gua ambil contoh begini, lu punya kebiasaan yang jelek. Misalnya, saat waktu luang, lu suka main game. Terus lu juga pengen membuat kebiasaan membaca lebih banyak, nonton video YouTube yang baik. Lu juga pengen makan dikurangin. Lu juga pengen tidur lebih cepat, tidak larut. Lu punya kebiasaan ini tidak mungkin lu lakukan dalam sehari. Ini tidak bisa lu buang dalam sehari. Ambil satu, fokus, dan latih itu hari demi hari. Gua ambil contoh misalnya, lu mau buang main game. Oke? Pada saat lu ingin, lu stop main game. Tapi tidak mungkin akan terasa berat ketika lu stop main game, langsung lu buka buku dan belajar. Itu berat bos. Gue yakin ketika lu bentuk ini kebiasaan, ini akan berat. So satu-satu aja, stop main game dan udah, do nothing. Jangan sentuh game itu, paksa diri lu. Sampai suatu saat nanti, let's say hari kedua lu coba, lu udah enak belum badan lu? Udah merasa ini enak belum? Kalau belum terus, paksakan itu. Hari ketiga, hari keempat, sampai lu merasa itu sudah tidak berat lagi dan ini menjadi habit positif lu. Ketika hal itu sudah tercapai, baru lu ambil lagi satu lagi. Oh, gua mau di waktu luang gua belajar. Sehingga pada saat lu stop main game, lu belajar. Coba lagi hari pertama, coba lagi hari kedua, coba lagi hari ketiga, dan seterusnya. Dan ini akan mendarah daging dan menjadi kebiasaan baru lo yang positif. 2. Hanya spend waktu kepada orang-orang yang memberikan impact positif. Lo lihat sekeliling lo, 5 orang yang selalu lo hubungin setiap hari, setiap minggu, setiap saat. Siapa mereka? Apa pekerjaan mereka? Bagaimana mereka melihat hidup? Apa ambisi mereka? Apa kebiasaan-kebiasaan harian mereka? Hal-hal ini sangat penting dalam hidup lo. Ketika lo memiliki orang yang memberikan impact positif, itu akan memudahkan lo untuk meraih sukses. Apapun yang lo pelajarin, yang sudah lo pelajarin atau sedang lo pelajarin sekarang, melalui kuliah, kampus, atau melalui buku-buku, atau lo nonton YouTube video, tutorial-tutorial, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana mengembangkan public speaking, communication skill, dan lain sebagainya, itu semua penting. Dan sama pentingnya dengan bagaimana social life lo, bagaimana lingkungan lo. Ini 2 hal yang penting. Bayangkan ketika lu bergabung bersama orang yang selalu negatif, ketika lu bergabung bersama orang yang selalu malas, orang yang melihat dunia dengan cara yang berbeda, itu akan mempengaruhi cara lu juga melihat dunia. Karena ini akan menyulitkan hidup gua. Bayangkan kalau teman-teman lu memiliki ambisi yang sama, memiliki cara melihat dunia yang sama dengan lu. Let's say lu bercita-cita menjadi seorang fotografer. Kemudian sekeliling lu adalah seorang fotografer, di mana kita selalu berdiskusi soal fotografi yang bagus, bagaimana menciptakan foto yang menarik, bagaimana memulai usaha fotografi. Itu akan memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. So siapa teman lu ini? Mulai pilih mereka. Pilihlah teman-teman yang memiliki ambisi yang sama. Oh, apakah gue selfish? Yes. Gue akan selfish, gue akan egois ketika ini berhubungan dengan hidup gue. Ini hidup gue, mimpi gue, cara gue. Dan gue tidak mau gagal 10 tahun lagi. Gue butuh didukung oleh lingkungan yang positif, lingkungan yang memiliki ambisi yang sama, lingkungan yang memiliki kebiasaan yang sama setiap hari. Pilih teman. 3. Ukur dengan jujur kemajuan lo. Kita harus mampu membuat ukuran-ukuran dalam hidup kita. Ini tidak mudah, bos. Bagaimana cara mengukur kemajuan kita? Yang pertama harus lo miliki adalah lo harus jujur sama diri lo sendiri. Apakah benar lo sudah maju? Apakah benar lo sudah belajar? Apakah benar lo sudah menemukan sesuatu yang baru?
Apakah benar lu sudah melatih skill lu hari ini? Apakah benar lu telah selalu disiplin untuk maju? Bentuk dan ciptakan ukuran-ukuran lu. Gue mau kasih contoh begini. Gue lahir dari keluarga dulu, ibu gue, nyokap gue pengen gue bisa main piano. Dan sekarang gue bisa main piano. Jadi dulu guru nyokap gue selalu bilang sama gue bahwa lu harus latihan piano setiap hari 1 jam. Ada saat, ada masa di mana satu hari gue males latihan piano. Tapi karena nyokap gue selalu nungguin gue dan dia selalu paksa gue, dorong gue untuk latihan piano, oke lah. Hari itu nyokap gue lagi masak di dapur, gue jalan deh tuh ke piano itu. Lalu karena gue males latihan, kenapa gue males latihan? Karena lagunya susah bos. Ini capek banget gue latihannya. Tapi supaya nyokap gue dengar ada bunyi-bunyi piano, gue mainin deh lagu yang gampang. Lagu yang memang gue kuasain. Gue mainin tuh. So pada saat dulu pun nyokap gue udah tahu gue lagi bohong. Gue lagi boki sama dia supaya pura-pura latihan, gue mainin lagu yang udah gue bisa. Hal ini sering terjadi dalam hidup kita. Persoalannya adalah pada saat kita sudah dewasa, kita nggak ada lagi nyokap yang liatin bos. Kita nggak ada lagi orang tua yang mau dorong kita bos. Yang mau dorong lu hanya lu sendiri. So ini adalah kebiasaan buruk yang harus lo rubah. Tetapi kalau kita bisa berdisiplin, kita bisa menciptakan positive habits, kebiasaan baru, awalnya susah. Tetapi lama-kelamaan ini akan mendarah daging. Dan kalau kita terus lakukan itu, ini menjadi kebiasaan baru buat kita. So ciptakan itu bos. Jujurlah sama diri lo sendiri. Jangan bohongi diri lo sendiri. Ingat, lu playernya, tetapi lu coachnya juga. Lu orang tuanya juga. Jujur sama diri sendiri, berlatih, dan ciptakan ukuran lu. 4. Ciptakan aturan lu dan laksanakan. Lu punya mimpi, lu punya cita-cita, gua 10 tahun lagi akan begini. Tapi lu hanya menunda-nunda pekerjaan lu. Lu sadar, lu yakin, lu tahu banget untuk menjadi orang sukses, untuk menjadi orang yang memiliki kebanggaan, untuk menjadi orang yang fenomenal, butuh kerja keras. Lu tahu itu. Lu sering nonton video motivasi mengatakan itu, tetapi lu tidak pernah lakukan apapun. Kalau lu terus-terusan menunda pekerjaan lu besok, lu terus-terusan berharap ada suatu keajaiban, lu terus-terusan berharap hoki itu datang, gak akan datang bos. Yakinlah itu tidak ada. Itu disiplinkan diri lu, bikin aturan yang tegas dan kerjakan. Contohnya begini, lu merasa lu kurang istirahat, lu merasa lu harus bangun pagi, lakukan bos. Oh ini nggak bener, lakukan. Ekstrim, saat itu juga lakukan dan taati. Aturan ini lu buat dan lakukan. Yang paling susah adalah melakukannya bos. Ngebuatnya gampang, melakukannya susah. So kalau lu sudah punya peraturan, lu punya cita-cita, sadarilah ketika lu langgar aturan lu sendiri, jangan cengeng datang curhat-curhat sama gua bilang lu gak mampu meraih mimpi. Lah aturan lu sendiri aja gak bisa lu lakukan. 5. Menyeimbangkan input dan output. Apapun yang lu kerjakan dalam hidup ini, apapun cita-cita yang ingin lu capai, lu harus mengerti dan belajar bagaimana menyeimbangkan dua hal ini. Mengerjakannya dan terus, yang kedua, terus belajar. Mengerjakannya itu adalah output dan terus belajar adalah input. Ini harus seimbang. Ketika ini sudah menjadi habits positif lo, ketika hal ini membalance antara input dan output, sudah menjadi kebiasaan lo hari-hari, secara sadar, secara reaksi lo menghadapi masalah, ini selalu begini, lo mampu menyeimbangkan antara input dan output. Apa yang mesti lo takutkan lagi? Ketika lo mampu membiasakan diri lo bisa menambah lagi kebiasaan lo dengan memasukkan hal yang lebih baik lagi, hal yang lebih berkualitas lagi untuk dimasukkan ke dalam otak lo. Lo akan temukan cara-cara baru. Jadi bukan saja soal menyeimbangkan input dan output, tetapi juga memilih input yang baik, memilih input yang lebih berkualitas terhadap otak lo, terhadap kepala lo, sehingga lo dapat senantiasa bertumbuh dan lo tidak pernah ada rasa takut lagi untuk mencoba hal-hal baru. Selalu ingat, lo adalah pemainnya sekaligus pelatihnya, bahwa lo yang melakukan
outputnya. Lu yang melakukan, tetapi lu juga yang selalu mencari input yang terbaik untuk menghasilkan karya lu dan mengejar cita-cita lu. Jadikan ini habit yang penting dalam hidup lu, maka lu akan menjadi pemenang. Dari 5 kebiasaan baik yang sudah gue paparkan, pilih salah satu. Mana yang paling sulit menurut lo untuk segera diimplementasikan? Gue sangat berharap lo semua setelah mendengarkan video ini langsung mengimplementasikan ini saat ini, sekarang juga. Jangan pernah tunda besok. Ketika lo mampu dan lo terus melatih hal ini, gue yakin lo akan mencapai 10 tahun lagi sesuai dengan apa yang lo impikan. Komen di bawah ini, dari 5 hal ini, mana yang menurut lo paling sulit dilakukan? Gue akan berusaha untuk membuat videonya lebih detail lagi per poinnya. Sukses bukan satu langkah besar, tetapi sukses adalah ratusan bahkan ribuan langkah kecil setiap hari, setiap jam, setiap detik. Lakukan 5 hal positive habits yang sudah gue paparkan dan selamat datang di dalam kehidupan yang sukses. Thank you udah nonton video gue. Jangan lupa selalu subscribe, komen, dan share ke seluruh penjuru dunia. Thank you, bos.